Oke, selamat pagi. Orderan hari ini saya mau masangin ke mobil ya, Nissan Livina X-Gear. Jadi ini barangnya sebelum kita pasang ya, kita review dulu. Jadi ini bohlam best seller ya, best seller eh, untuk yang sebenarnya sih ini best seller kedua ya. Best seller pertama itu adalah bohlam yang Automac DC karena harganya lebih murah. Tapi ini juga best seller, cuma ini harganya kan lebih mahal ya, 1.180.000 untuk tipe H11. Ya. Di sini ada kunci L-nya. Ya. Mark II ya. Eh, Keuntungannya apa dari versi Mark II? White-nya lebih fokus dibandingkan yang, jadi ini sebenarnya white tapi dia ada tambahan chip yellow, jadi yellownya taruh di pinggir ya, jadi white-nya tetap fokus karena kita kan butuhnya sebenarnya butuhnya white, bener nggak? Kita butuhnya white tapi kuning sebagai tambahan kalau hujan, kalau kabut gitu ya, jadi tetap diutamakan adalah white. Nah ini cocok sekali ya karena chip white-nya ini center dan dia menggunakan chip dempet. Kalau Automac DC menggunakan chip lebar ya. Jadi fokus terang udah pasti lebih terang ini dibandingkan yang Automac DC. Sesuai lah dengan harganya ya. Automac kan harganya 680, ini harganya 1.180.000. Jadi selisih sekitar 500.000 ya. Ya, putih, kuning, putih kuning ya, pokoknya nyalanya seperti itu. Nah dia ada drivernya ya, nanti kita kalibrasi langsung juga di mobilnya ya pas pemasangan. Jadi ini ada guna kunci L itu ya, ini bisa dikendorin ya, dia hanya bisa diputar ya, maju mundur tidak bisa ya, tuh ya, maju mundur. Oh ya, maju mundur tidak bisa, dia hanya bisa putar. Jadi fokus maju mundurnya adalah fix ya. Kalau Automac DC sebenarnya masih bisa maju mundur dan putar ya. Jadi ini akan kita pasang di fog lamp mobil Nissan Livina X-Gear ya. Kita lagi nunggu customernya mau datang pasang on the way. Ya, B73CF ada 1 tahun garansi. Dia bisa 4.000, bisa 3.000, 4.500, 5.700. Jadi bisa kuning, bisa putih kuning, bisa putih ya. Wattnya tadi 23 kalau nggak salah ya. Oh 25, hampir 26 ya. Jadi ini dia sekelasnya sebenarnya kalau kalau di Pro 7 tuh dia di P730 ya. P730 sama seperti ini, cuma ini versi yang berubah warna ya. Harganya 1.180.000 belum termasuk ongkos pasang. Buat Anda yang mau pasang silakan WhatsApp 0898 269 3838. Terima kasih. Oke, selamat siang ya. Ini LED kita mau kirim ya ke customer untuk Akia Alia ya. TRD 2019 ya. Dia sudah menggunakan proyektor tapi masih halogen. Nah, kita akan demokan di sini proyektor LED ini yang sudah saya kalibrasi ya, dipasang di ini karetnya saya kasih kepake atau enggak diberikan ya. Jadi LED-nya seperti ini. Memang barang ini banyak yang jual, Bro. Ya. Selalu namanya barang open ya, siapapun bisa jual, tapi kadang-kadang kan suka mendapatkan ya gambarnya, karena zaman sekarang mau ambil gambar dari manapun kan bisa ya, dari Google, dari tetek bengek segala macem. Kadang-kadang dapat barangnya nggak sesuai, terus nggak, outputnya nggak mantep ya, nggak bagus lah, istilah kasarnya seperti itu. Karena kenapa? Ada dua hal ya, apalagi itu proyektor. Bohlam ini harus dikalibrasi dulu sebelum dikirim. Kita settingkan, kita teskan di proyektornya, karena kalau asli bawaan pabrik ya, namanya juga satu pabrik bikin, dia itu universal bikin. Universal itu dalam arti begini ya. Selalu saya sudah banyak ngomong nih. Dia bikin batangnya satu macam. Batang ininya satu macam.
Terus bohlam ada HB3, ada HB4, ada H11, ada H16, ada H8, ada H27, ada HHHHH, semua banyak ya. Sampai H30 kali juga ada. Saya nggak tahu ada nggak. Nah, dia itu bikin batangnya satu. Dia yang bikin beda ininya. Nah, seperti ininya ya. Dia bikin batang ininya satu, dia bikin ininya doang yang berbeda. Pas dipasang, padahal tiap-tiap bohlam itu H11, H lain, HB3 itu mempunyai jarak tinggi ini yang berbeda. Jadi maksudnya mempunyai titik fokus yang berbeda, focal length-nya berbeda. Tapi pabrikan tidak mau, atau bisa juga tidak mau membuat yang berbeda, bisa juga si pabrikan waktu pengiriman tidak dicek. Asal masukin aja kan sama, dia cuma masukin ininya aja, atau mereka nggak ada stok, atau mereka nggak paham, atau bagaimana, atau salah juga saya nggak tahu. Padahal tinggi ininya tiap-tiap bohlam HB3, HB4, H11, H7, H8 itu beda-beda. Nah, misalnya kalau Anda dapat yang ininya dudukannya H11 tapi tinggi ininya berbeda, kan Anda pakai hasil outputnya nggak benar karena fokusnya berbeda gitu ya. Jadi ini halogen nih, ini halogen. Halogen itu ada HB3, ada HB4, ada 9005, ada H7. Ini kan tingginya beda-beda, bro, ya. Nah, kalau LED ini juga sama, juga beda-beda. Tapi kadang-kadang si pabrikan nakal atau dia nggak ngerti, dia ininya sama, ininya yang berbeda. Nah, dipasang hasilnya nggak bagus gitu ya. Nah, makanya kita perlu kalibrasi. Ada yang perlu dipapas, bro. 1-2 mili ya. Bagian mana yang dipapas ya tentu kita rahasiakan, karena itulah yang kita jual gitu ya. Know-how yang kita jual ya. Jadi memang di tempat lain jual murah segala macam, nanti kalau hasilnya nggak bagus kan Anda pusing sendiri. Anda mau beli barang bagus, bener nggak hasilnya? Ya. Saya hanya bisa memaksimalkan. Kalau Anda mau perfeksionis seperti halogen juga nggak bisa 100%, karena namanya Anda mengkonversi ya. Jadi harap dimaklumi. Tapi intinya saya sudah berbuat yang terbaik ya, sudah berbuat yang terbaik, dan sebelum dikirim kita akan review ya, kita review bagaimana hasilnya, bagaimana barang tersebut sebelum dikirim ya. Dan jangan lupa saya punya tipe LED Cooper belt ini, dia di dalam sudah menggunakan batang heat Cooper pipe ya, Cooper belt ininya jangan lupa nanti sampai dibuka ya, baca di sini warningnya ya. Ini LED 20 watt 22 kalau nggak salah ya, 22 atau berapa, nanti kita akan coba. Maksimal wattnya sekitar 20-an, dan dia tidak ngedrop ya, 18 atau 20 yang ngedropnya. Jadi hanya 2 watt ngedropnya ya, rendah sekali ya, dan stabil yang pasti ya, stabil dan awet. Dan chip ini di kemudian hari kalau mati kita bisa replace. Bohlam ini juga bisa di-upgrade. Kita terima upgrade untuk customer kita, harganya lebih kompetitif ya. Buat Anda yang udah beli di Juragan Lampu, Jungki Wenas, mau upgrade di kemudian hari, kita kasih harga yang kompetitif. Tapi kalau buat Anda yang belinya di luar, mau minta tolong upgrade kan bisa ya, harganya berbeda dengan customer kita ya. Jadi kita after sales-nya bagus gitu ya, untuk yang customer sudah beli. Lux-nya ini sekitar 1800 lux ya. Dan punya saya versinya ini besi, dan ini versinya juga aluminium ya. Ini versi aluminium, Ada yang menjual ininya versi plastik ya. Nah, ada pertanyaan, apa yang bisa di-upgrade? Satu adalah drivernya. Ini drivernya satu dipakai untuk 2 buah chip. Nah, kita bisa mengubah drivernya satu-satu jadi 40 watt, jadi menjadi full power. Ini 20 watt, ini 20 watt. Sekarang hanya dikasih ini 10 watt, ini 10 watt. Kecil memang, tapi ya mau nggak mau gitu ya. Tapi ini saya terima untuk upgrade, Anda nggak perlu khawatir. Kita ganti drivernya full power, ajib ya. Banyak yang menjual tipe LED ini, ada yang murah, ada yang mahal. Anda perlu perhatikan, jangan sampai Anda tertipu. Ada barang, ada harga, ada kualitas ya. Jadi kita kalibrasi yang pasti satu. Kedua adalah Anda perlu kalibrasi sendiri pas pemasangan. Jadi ada 2 hal kalibrasi yang perlu dilakukan. Satu oleh saya sendiri sebelum dikirim. Satu lagi adalah setelah barang sampai Anda mau pasang gitu ya. Nah, kita akan buktikan outputnya ini bagaimana di headlamp di proyektor Toyota Agya ya. Proyektor Toyota Agya itu Camry, Sienta, Fortuner, Avanza Veloz ya, itu sama ya.
Jadi satu produk Toyota dipakai rame-rame di gangbang ya. Jadi satu barang diganti casing-casingnya jadi mobil Fortuner, jadi mobil Sienta, jadi mobil Agya ya. Jangan lupa Anda jangan melepas ini pas masang ya. Beda dengan H4 yang Anda harus pasang dulu ininya. Jadi ini tidak ada yang mengajari bahwa ini harus dipasang dulu, harus dilepas dulu. Pasanglah ini apa adanya ya di mobil. Di lampunya. Jadi jangan dicopot. Salah besar kalau dicopot ya. Karena sebelumnya saya pernah jual juga buat Agya atau Sienta, dia lepas dulu ininya, terus nggak bisa dipasang, dia bilang nggak bisa masuk. Ya salah cara pemasangannya ya. Jadi ikuti panduan saya. Buat Anda yang suka dengan saya ya silakan follow, subscribe, tonton video saya satu persatu karena di situ di dalamnya ada makna yang Anda bisa dapat ya. Tapi kalau buat Anda yang merasa saya banyak ngomong, anak saya cuman banyak cincong, ya nggak usah nonton, nggak usah follow, nggak usah subscribe ya, karena video ini adalah gratis ya. Oke, ini adalah proyektornya ya. Ini proyektor Toyota, pokoknya pantatnya akan seperti begini ya. Toyota Camry, Toyota Veloz, Avanza Veloz ya, Fortuner, Sienta, Agya ya, Rush. Nah, lihat dulu, ini kan ada 3 ya, ada 3 nih. Ada 3, 1, 2, 3. Kaki 3 ini itu nggak seragam, ini center, ini 2 kaki. Nah, Anda juga harus masukin ini sama. Jadi kemarin ada yang mengeluh, bos, kok nggak bisa masuk? Ya, jelas saja nggak bakal bisa masuk kalau ini nggak sesuai gitu ya. Jadi sesuaikan dulu, jadi jangan komplain, nggak masuk atau segala macam, tak mungkin, saya bilang ya. Lihat dulu kaki 3-nya. Nah, dan masang kalau malam ya siapkanlah senter secukupnya atau penerangan secukupnya, dibantu oleh teman Anda, anak Anda atau saudara Anda yang bantu nyenterin. Jangan masang sendiri, nggak kelihatan bro ya. Otong kita lebih pinter loh, gelap-gelap aja bisa masuk ke lubang. Kalau kita, mata kita nih, tangan kita nggak begitu jago ya. Ini kenapa omongan ini bisa sering kita ucapkan, karena dulu waktu saya kerja di 81 tuh karyawan tuh semua masang lampu tuh pada nggak ngepas. Nah terus ada yang ngeledekin begini, lu malam-malam aja otong lu pinter mas cari lubang ya. Ngerti ya maksudnya ya, itu omongan, ingat omongan kerjaan saya dulu di 81 15-16 tahun yang lalu ya. Ya, jadi mata kita dan tangan kita kan terbatas, apalagi di ruangan mesin tuh sempit ya. Nggak seperti begini kita praktek. Ya, banyak yang telepon ya, tadi udah sampai mana tuh nggak tahu. Saya himbau kalau mau menghubungi saya chat saja ya. Jadi ini tadi sampai mana? Jadi ini masangnya jangan sampai salah ya kakinya. Jadi jangan dipaksa, bisa patah juga, bisa pecah ya, resiko sendiri. Intinya adalah kaki 3 ini sudah ada aturannya ya. Carikan yang sesuai, udah masuk, udah plek, baru diputar ya. Jangan kalau belum pas, belum yakin jangan diputar ya. Menghajar namanya, rusak, ada yang patah bro ya. Makanya masanglah dengan hati-hati, dengan lembut. Perlakukan lampu ini seperti ade Anda sendiri. Bukan ade ya, seperti bohlam ya. Bohlam itu kalau Anda kasar kan bisa pecah ya. Tapi perlakukanlah bohlam ini dengan hati-hati ya. Dan jangan lupa ini adalah chip Cree. Cree itu nongol bro ya. Bijinya ini nongol ya, nggak seperti bohlam chip-chip lain yang chipnya tipis datar. Nah ini nongol, ini ada lensa. Ini nggak boleh robek. Kalau ini robek, kekoet gitu ya, mati, rusak. Nah makanya pas nyantolin ini ke lubang ya, jangan sampai ini mentok nih ke sini dipaksa-paksa gitu ya. Perlakukanlah dengan baik ya. Kenapa saya ngomong begini? Karena ada yang kejadian seperti itu, robek segala macam ya, itu mati ya tuh ya. Hati-hati ya, karena ini nongol ya, nongol ya. Mentok sana, mentok ke tempat aki, mentok ke tempat radiator, mentok ke tempat statik bengek, ini pokoknya hati-hati ya. Oke, kita pasang dulu ya, kakinya 3 kita pasin. Saya bikin video begini kenapa? Karena masih banyak juga yang belum paham ya. Ada juga yang sudah paham, mungkin melihat video saya bete, ya nggak usah nonton bro ya. Karena video ini bukan ditujukan bukan buat Anda, tapi ini ditujukan buat yang beli bohlam ini bro gitu ya.
Jadi bohlam yang beli bohlam ini adalah supaya paham, supaya jelas ya. Oke, kita masukin dulu sebentar. Ya, jangan lupa lihat dulu kakinya, kalau sudah pas tuh, sudah pas, udah plek, barulah diputar. Putar searah jarum jam ya. Putar searah jarum jam ya. Nah, putar searah jarum jam, bagaimana melihat ini benar atau salah? Ini salah kalau posisinya begini. Posisinya begini salah. Posisinya adalah harus begini ya. Ya, harus begini ya. Nah, untuk menentukan posisi ini buat Bapak yang beli melalui Shopee ini, WhatsApp saya waktu sudah mau pasang 089826938338 gratis. Kenapa? Karena kan Anda udah beli dengan saya. Jadi kita itu jualan bukan hanya sudah barang sudah terima, duit sudah cair, putus, tidak. Karena kan ada garansi juga di kemudian hari. Anda butuh bantuan ya kita akan bantu. Gitu ya. After sales-nya ada gitu ya. Jadi kita tidak seperti orang yang di PM nanti, Pak tolong dong pasangnya gimana, iya kak kak doang gitu. Enggak, kita nggak seperti itu ya. Saya adalah Jungki Wenas Juragan Lampu. Jadi kalau Anda beli dengan saya, Anda nggak bisa pasang, Anda butuh panduan, Anda silakan WhatsApp. Oke ya, paham. Jadi pemasangan detailnya silakan nanti WhatsApp ke saya. Nah, kita akan tes dulu, kita akan tes ya outputnya seperti gimana, mana yang bagus ya. Dari tadi ada telepon terus, banyak orang yang mencari. Saya bukan yang nggak mau ngangkat ya, nanti saya dibilang sombong. Yang pasti-pasti saja, jadi banyak yang mau curhat ya. Makanya kalau mau beli LED itu yang udah pasti, yang udah saya review gitu ya. Banyak yang mau curhat, Pak LED saya begini, LED saya begitu, pusing juga ya kita jawabnya ya. Makanya salahnya di mana Pak? Ya salahnya adalah di Anda sendiri. Kenapa Anda beli sama orang lain ya, seperti itu. Oke ya, jadi outputnya seperti begini ya. Garisnya lurus ya. Jadi kalau di ini bohlam nggak fokus ya, garis ininya nggak bakal lurus nih, nggak bakal lurus nih. Ini dia akan melengkung ya, melengkung. Jadi kalau Anda punya LED dipasang di proyektor garisnya melengkung, itu artinya LED-nya nggak fokus. Jadi Anda harus kalibrasi. Nah ini sudah dikalibrasi, garis output pelanginya sebenarnya keluar ya di sini nih. Ada kuning-kuning ya tuh. Ada pelanginya, color bandnya keluar, tapi karena dia belum clear land ya warna birunya nggak keluar ya. Karena ini masih proyektor asli ya, punya Toyota. Nah ini color band keluar nih kuning. Tapi kalau Anda ganti clear land ya, bukan blue land, garisnya akan biru tajam ya. Jadi ini sudah sangat-sangat bagus ya. Jadi tinggal pasang saja, nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Yang penting adalah nanti pemasangannya harus benar ya. Harus benar, putarannya harus benar gitu ya. Putarannya benar, Anda pasti outputnya bagus ya. Kita sudah tes nyala, ini tadi wattnya berapa sih? 18 ya, 19 ya, 19 watt. Jadi bohlam ini 20 watt, realnya 20 watt, dia akan ngedrop sampai 18 watt atau 19 watt. 18 watt maksimum ya. Jadi saya ulang sekali lagi, pas masang hati-hati bro ya, chip ini ya kesodok sana kesodok sini, apalagi untuk Agya, untuk yang sebelah kiri depan penumpang kan itu ada tempat air radiator dan Anda harus ini bengkokkan ke kiri atau ke kanan gitu ya. Mentok dia, nggak tahu mentok air radiator apa tempat air wiper atau apa itu. Oh, mentok itu apa, klakson alarm ya, hornnya. Kalau bisa hornnya digeser atau kalau nggak ini ya ditekuk gitu ya. Jangan lupa nanti ini dilebarkan, Anda baca di sini warningnya, nggak perlu saya bacain. Ya, seperti itu aja. Jadi ini bahannya yang full CNC ya, bukan yang plastik. Saya pernah dapat yang plastik, nah itu kualitasnya parah itu. Ya, ini juga sudah dari aluminium ya. Kita tes nyala dulu ya sebelum dikirim. Jadi detailnya sudah kita jabarkan ya, apa adanya kita ngomongin 20 watt. Ya tuh ya wattnya. Jadi ini Cree XHP 50 ya. Pemasangan tinggal PNP, karetnya dapat, Anda mau pasang boleh, nggak simpen boleh ya. Oke, saya rasa cukup ya. Terima kasih buat Anda yang mau order tipe ini, WhatsApp 0898 269 3838. Oke, selamat sore ya. Ini orderan terakhir hari ini. Kita review dulu sebelum dikirim ya. Anda mau transfer langsung boleh, mau Bukalapak boleh, mau Tokopedia juga boleh, mau Shopee juga boleh. Tapi saya himbau kalau barang sudah sampai, sudah dipasang, sudah oke, tolonglah dikonfirmasi ya.
karena duitnya nyangkut di marketplace ya. Alibaba, AliExpress, Alibaba Group bisa kaya kenapa? Karena barang nyampe ke seluruh dunia 1 bulan kira-kira. Makanya dia megangin duit customer, diputar sama dia, makanya dia banyak duit ya si Jack Ma. Oke, terima kasih buat yang sudah langsung confirm. Saya sangat bersyukur punya customer baik sekali ya, bahwa barang sampai langsung dikonfirm. Terima kasih. Saya doakan murah rezeki ya. Saya juga doakan lah, semua juga saya doakan dengan baik ya. Oke, ini untuk expander ya, expander. Jadi expander saya juga pakai tipe ini. Saya ngomong apa adanya. Anda bisa lihat di video saya sebelumnya. Nah, headlampnya saya rekomendasikan pakai Cree ini 30 watt double cooper PCB ya, full adjustable. Sudah kita kalibrasi, sudah kita setting. Nanti pas pemasangan juga Bapak bisa kalibrasi lagi ya. Jangan lupa masang dulu ininya. Ininya sudah terpasang, pasang karet, baru pasang bohlamnya ya. Pasang benar-benar PNP untuk expander ya, tinggal colok ya. Common ground, common positif untuk expander bisa. Sebelum dikirim kita akan cek dulu nyalanya ya. Setelah kita papas cut off nya 30 watt ini bohlam ya. Tuh, low dan high bergantian ya. Low dan high bergantian. Pemasangan tinggal PNP. Jangan lupa kipas di belakang karet ya. Setting ke arah jam 11 dan jam 12. Sudah pasang, tolong videokan mobilnya di depan tembok. Saya mau ngecek benar atau tidak ya. Cara kalibrasinya sebenarnya saya sudah ajarkan, ada di video saya sebelumnya, bagaimana cara kalibrasinya di reflektor itu ya. Kalau kalibrasi yang saya lakukan, jadi kalibrasi itu ada 2. Barang sebelum dikirim kita kalibrasi. 1 adalah barang yang pas sampai Bapak pasang. Pas sampai Bapak pasang, Bapak perlu kalibrasi hanya memutar ya, memutar untuk tipe H4 ya. Oke, saya rasa cukup. Ini udah banyak videonya, sudah saya review juga. Nah, ini fog LED juga sebenarnya juga sudah sering kita review ya, bukan produk baru. Jadi ini adalah fog LED yang paling terang ya, paling terang untuk mobil-mobil zaman sekarang. Untuk expander pasang PNP. Mobil saya juga pakai ini, Bro. Ya. Ini ada 1 tahun garansi untuk dikonfirmasi, ada 1 tahun garansi. Garansinya adalah rusak di servis ya. Di video-video review sebelumnya saya bilang rusak diganti baru, tapi bukan. Untuk yang tipe gede begini adalah di servis ya. Jadi Anda harus mengirimkan ke saya akan kirimkan ke distributor untuk di servis ya. Sampai saat ini sih saya pasang aman dan belum pernah ada keluhan. Yang ada keluhan adalah DRL-nya ya, DRL-nya kedip-kedip atau DRL-nya mati. Yang lain-lainnya sih so far so good ya. Outputnya terang, saya juga pasang sendiri di motor saya. Motor saya bebek 2 pakai beginian semua ya. Karena lampu aslinya aduh keok ya. Anda nggak percaya? Anda lihat tuh motor saya. Ini motor saya nih, tuh. Anda lihat kan? Pakai, Bro, ya. Saya ngomong apa adanya. Dan motor saya satu lagi tuh di belakang tuh juga pakai tuh. Tuh, ya. Kelihatan ya? Nih. Tuh, pakai ya. Oh, kelihatan nggak? Pakai juga, Bro, ya. Saya fokusin nih di sini nih. Tuh. Ya. Motor saya sendiri pakai, Bro, ya. Jadi saya berani ngomong ini LED paling terang. Paling terang. Paling terang, ya. Ini barang baru, bukan barang bekas, pasang tinggal PNP, ya. Kalau Anda ada kesulitan kabari saya, ini tinggal colok juga di soket mobil expander. Ya. DRL itu bagian yang garisnya, Bro, ya. Bagian yang garisnya, kelihatan nggak? Ya, bagian yang garis, tuh garis. Yang garisnya ini DRL ya. Nah, untuk yang ininya, nah putih bagian atasnya ya. Kita ganti warna kuning bagian bawah. Sebentar ya, soketnya ini saya susah nih meganginnya. Ya, ini putih ya, kelihatan ya. Putih ya. Kita ganti modenya, Anda tinggal gantikan switchnya. Nah, kuning yang bawah nyala. Nah, ganti lagi putih kuning. Ya, saya sih seringnya pakainya warna putih dan kuningnya aja. Musim hujan
ya paling enak dah pakai ini deh. Saya mau ngomong apa adanya, dah. Anda coba sendiri, memang harganya lumayan bro, mahal ya, di atas 2 juta. Tapi karena ini yang bersangkutan beli 2 pasang, bukan beli 2 pasang ya, beli 1 set fog lamp dengan headlamp, kita kasih harga murah bro ya. Kita kasih harga murah, harga diskon. Anda silakan WhatsApp 0898 269 3838 ya. Buat kasih harga murah begitu ya, Anda transfer langsung ya ke BCA saya, jangan melalui aplikasi. Kenapa? Karena saya mesti mengubah harga, terus Anda belinya 2 hari kemudian, nanti harganya udah berubah, keserobot orang lain ya. Tidak sulit ya, seperti itu ya. Jadi kalau Anda mau minta diskon dengan saya ya transfer langsung lah ya. Kalau Anda mau beli melalui aplikasi ya kan agak sulit ubah-ubah harga ya. Bagian bawahnya nih ya, bagian bawahnya, atas bawah kuningnya ya. Aduh, soket ini susah banget, susah kali ya. Putih, kuning, putih kuning ya. DRL-nya juga kita tesin nyala ya dengan baik. Ya, good lah. Silakan WhatsApp 0898 269 3838 buat yang mau order, kita akan bungkus ya. Ingat garansinya, ada kartu garansinya juga ya. Garansinya berupa servis tipe ini ya. Oke. Kodenya adalah P7CFL, ini barang original bro, harganya sesuai price list ya. Berikut ininya akan kita kirimkan ya. 1 set untuk mobil expander. Expander Anda mau seperti ini juga bisa ya. Fog LED-nya Pak menggunakan housing, ini paling terang, mobil saya juga pakai, headlamp-nya pakai kri ya. Terima kasih. Barangnya ya sudah kita bungkus. Terima kasih untuk Pak Alim ya. Sudah bonus bubble wrap ya. Anda nggak perlu khawatir barangnya P7CFL, Pak Alim di Kerawang ya. Terima kasih sudah order. Intinya adalah barang yang masuk hari ini kita berusaha kirim hari ini juga, nggak perlu lama-lama karena barangnya ready stock di workshop saya ya. Sudah kita bungkus bubble juga, Anda nggak perlu khawatir ya. Free bubble wrap, Anda nggak usah beli-beli lagi ya. Saya berharap barangnya sampai dengan selamat. Terima kasih yang sudah beli, yang belum beli masih PHP, masih nunggu transferan, saya ada 3-4 orang sebenarnya hari ini ya. Oke, terima kasih. Selamat siang ya. Terima kasih buat Anda yang sudah order. Jangan lupa kalau mau ke workshop bikin janji dulu ya. Karena kalau nanti saya nggak di tempat, nanti Anda sia-sia kesini ya. Habis waktu, habis bensin. Jadi kalau mau datang silakan WhatsApp 0898 269 3838 ya. Kalau sudah yakin mau datang, silakan WhatsApp, akan saya tungguin. Yang penting saya jangan di PHP ya, seperti itu. Nanti kalau nggak WhatsApp, nggak ketemu, nanti kan kecewa ya. Oke, ini hari Minggu saya baru selesai masang Nissan Livina dengan kri XHP ya, tidak sempat kita review. Tadi pagi saya membuat 1 buah LED custom ya. Custom chipnya XHP 70, drivernya custom, ini masih belum selesai ya, masih belum naik. Jadi berharap kalau yang sistem custom begini sabar ya, menunggu karena ini perlu proses produksi ya. Chipnya lihat kita ganti ya, kita upgrade segala macam. Jadi ini adalah untuk custom gitu ya, sesuai selera karena ini menjadi full watt. Ada orang yang jualan bilang lebih terang dari XHP 70 LED dia. Nah, kalau sudah custom begini kita berani diadu ya. Lebih terang dari LED manapun lah kalau XHP 70 ya. Tadi selesai masang XHP 50 30 watt buat Nissan Livina. Nah, ini barang yang dikirim, yang mau dikirim ya. Automac DC ya, H4, Automac DC H11 ya, H8 H11. Jadi untuk headlamp, ini untuk fog lamp. Headlamp, fog lamp H4 DC 2 warna. Buat yang takut musim hujan, musim banjir, musim kabut ya, beli inilah ya. Satu lagi juga ini diorder melalui Bukalapak ya, P730 H1, dia pakai untuk di proyektor MH1. Sebelumnya dia sudah pakai LED, katanya LED-nya parah, nggak kelihatan apa-apa, redup ya, inilah lebih oke. Ini 26 watt 2600 lux ya. Sebelum kirim kita akan
review satu persatu ya. Seperti biasa kita review Automax DC ya. DC artinya dual color, ada garansi 6 bulan ya. Jangan lupa kalau masang itu ya, tolong diperhatikan ya. Video saya ini bukannya saya tukang jual obat yang ngoceh-ngoceh terus, bukan ya. Tapi Anda perhatikan, jadi tahu gitu ya. Jadi jangan sampai salah pasang. Ini keras banget bro, bukan keras sih. Tangan kalah takut sobek ya. Lebih baik megang pakai lap atau pakai kain ya, lebih safety ya. Tangan itu aset ya. Anda tangan keklopek dikit nggak bisa kerja bro ya. Jangan lupa masang ininya dulu, udah dipasang ininya dulu, pasang karet, pasang ininya dulu, klipin, pasang karet, baru bohlam ya. Jadi kipas itu di belakang karet ya, kipas di belakang karet, karet itu di tengah, kipas tidak boleh di dalam karet, merugikan Anda. Satu, yang dirugikan apa? LED-nya cepat panas. Kedua, dia sistem kipas itu tiup ke dalam, jadi debu di ruangan mesin Anda ditiup ke dalam headlamp Anda, itu salah ya. Makanya kipas harus di belakang karet ya. Saya ngomong apa namanya, kipas harus di belakang karet. Ingat ya, saya ulang, pasang dulu ininya. Habis pasang ininya, pasang klipnya. Habis pasang klipnya, Anda pasang karet. Habis pasang karet baru pasang bohlam. Setting arah jam 11, jam 12, dorong maju ya. Perhatikan kata-kata saya, jadi saya bukan tukang jual obat yang asal banyak ngoceh-ngoceh terus gitu ya. Tapi ngocehnya saya itu sebenarnya supaya Anda paham cara pasangnya. Kenapa diulang-ulang terus gitu ya. Ya 19 watt, hampir 20 lah. Anda lihat di wattmeter saya, ini maksimalnya 1900 lux. Masih banyak yang bertanya bagaimana cara mengubah warnanya, apakah perlu pakai remote. Kemarin ada yang nanya, Pak kok nggak dapat remote-nya, bagaimana cara mengubah warnanya. Buset dah, saya dibikin video selama ini tidak pernah ngomong ada remote. Jadi kalau Anda mau berubah warna, matikan, kan Anda nyalakan switch lampunya, Anda matikan, nyalakan lagi ya. Matikan, nyalakan, dia akan berubah modenya. Jadi bukan pakai remote, nggak ada remote pakai remote TV juga nggak ada, nggak bakal bisa berubah. Tapi dari switch lampu, makanya Anda tinggal colok saja, matikan, nyalakan, dia akan berubah modenya ya. Putih, kuning, putih, kuning, putih, kuning, seperti itu ya. Jangan lupa ini yang bisa berubah warna adalah low beam. Ini low beam nih, lampu dekat, low beam ya, lampu dekat. Nah, kalau lampu jauhnya apa? Akan warna putih terus ya. Nah, ini bermasalah nih. Ya, bermasalah. Ini di common positif dia tidak bisa high beam. Di common positif tidak bisa high beam. Nah, common negatif bisa high beam. Ini nggak bisa nih. Nggak bisa kita jual nih. Ada masalah ini ya. LED itu harus bisa common positif, common negatif, karena kita tidak tahu dia dipasangnya buat mobil apa gitu ya. Misalnya kita tidak tahu, jadi harus bisa common positif, common negatif ya. Harus bisa common positif, common negatif, kecuali custom seperti yang tadi itu custom. Kita mencoba konfirmasi untuk mobil apa. Oh, untuk mobil Kijang Innova common positif, kita harus bikin common positif, tidak boleh dibikin common negatif. Kenapa? Jebol drivernya ya. Tetapi kalau LED universal begini, H4 terutama harus bisa common positif, common negatif, dibulak-balik. Karena mobil Jepang lahir di Indonesia itu ada yang common positif, ada yang common negatif. Expander contohnya common negatif, Mitsubishi, Toyota itu kebanyakan common positif. Honda pun Jepang ngikutin Toyota itu ya. Jadi dibalik-balik harus boleh, harus bisa. Kalau nggak bisa berarti nggak beres gitu ya. Jadi kita ini kembalikan ke distributor ya. Kecuali memang ada orang beli yang confirm untuk common negatif gitu. Nah, kita bisa kasih ini, tapi kita lebih baik universal karena kan dia mau ganti mobil, dia mau ganti pasang di motor, terserah, ini bisa gitu ya. Sebentar saya akan ambilkan yang baru. Nah, ini udah kita ambilkan yang baru ya. Jadi yang lama kita balikan ke distributor. Jadi saya nggak jual ya.
Makanya tujuan dari mereview itu seperti begini. Jadi kita cek. Nah, sekalian kita videokan. Kenapa? Supaya ada buktinya bahwa kita sudah ngecek ya. Bahwa barangnya juga baru, bukan barang bekas, bukan barang refurbish gitu ya. Karena namanya ya kita nggak bisa ngomong juga jelek distributor, nggak bisa ya. Karena dia juga semua dagang itu mau untung lah ya. Distributor juga mau untung, nggak mau rugi. Tapi kita istilahnya masih berpihak di customer gitu ya. Kalau barangnya baru ya baru, bukan barang bekas gitu ya. Karena ya namanya distributor nakal, barang bekas, barang refurbish ya seperti handphone lah ya. Kita juga nggak bisa ngomong. Nah, ini berfungsi dengan baik. Common negatifnya satu, common positifnya kita coba. Nah, ini berfungsi dengan baik bro ya. Kenapa bisa seperti itu bermasalah? Karena dia di dalam ada bridge, diodenya ada 4 atau 8 ya, bolak-balik double layer. Ya itu buat bolak-balik common positif, common negatif. Sebenarnya rangkaian begitu merugikan ya buat ngedrop. Jadi terbaca di wattmeter, wattnya besar jadinya. Tapi luxnya nggak keluar. Jadi setrumnya dimakan oleh bridge itu kalau menurut saya ya. Jadi kalau LED yang punya fungsi CAN bus, ada fungsi bridge begitu, jadi bisa non polarity sebenarnya merugikan. Kenapa? Karena ada rangkaian ya, pasti makan daya. Nah, makan daya itu terbaca oleh wattmeter, tapi tidak terbaca oleh luxmeter. Jadi wattnya besar, luxnya kecil. Makanya saya paling males kalau untuk mobil-mobil yang nggak perlu CAN bus, yang kita nggak perlu order yang ada CAN bus gitu ya. Kenapa? Merugikan Anda. Wattnya di wattnya terasa besar, kemakan besar wattnya, tapi luxnya sama aja karena ada rangkaian CAN busnya itu. Apalagi yang namanya CAN bus itu pasti dipatok 55 halogen misalnya gitu ya, sedangkan LED-nya cuma 40, dia harus 55, 15 watt itu dimakan oleh CAN bus itu ya. Jadi rugi kalau menurut saya. Jadi kalau mobil Anda cuma Toyota Avanza, cuma Kijang Innova, cuma Mitsubishi Expander atau Mobilio atau R3, nggak perlu ada CAN busan lah. Mobil begituan paling enak tinggal colok plek nyala, kecuali mobil Anda mobil Eropa, Chevrolet. Kadang-kadang mobil Kia juga yang ke Hyundai juga yang ke Eropaan itu suka ada indikator ini, indikator itu. Jadi kalau bola mati sebenarnya sih tujuannya bagus. Tujuannya bagus, Bro. Cuman yang begituan sulit untuk dimodifikasi, sulit untuk diutak-atik gitu. Kenapa? Karena terlalu banyak sensor ya. Kalau kita mah enakan mah ya mobil Jepang aja lah, nggak usah pakai sensor-sensor gitu ya. Ya, oke, good nih, bagus. Kita mah enakan mobil Jepang sebenarnya, nggak usah pakai sensor-sensor. Kalau mobil customer kadang ada Chevrolet truck, Chevrolet apa yang asli masih Eropa itu, aduh ribet bro. Kadang-kadang kalau ada indikator nyala di dashboard kita kasih CAN bus ini itu. CAN busnya kadang-kadang mau, kadang-kadang nggak mau, ya ribet. Ya mobil Jepang lah is the best, nggak pakai sensor-sensoran. Contohnya Avanza, nggak ada istilah rusak sensor-sensor itu ya. Kayak ada sensor airbag lah, sensor ini, waduh pusing kalau udah rusak ya. Kalau nggak rusak sebenarnya sih bagus untuk safety kita ya. Contohnya buktinya sensor seatbelt aja banyak orang cabut ya, kalau nggak bunyi tang ting tong tang ting tong tang ting tong tang ting tong, berisik kalau nggak pakai sabuk ya, cabut banyak kan. Sebenarnya itu teknologi ya, cuman teknologi itu kadang-kadang orang Indonesia nggak bisa terima. Saya pernah loh dapat customer Avanza, bapak-bapak ya 20 watt 19 ya. Pemasangan tinggal PNP bro, ini ya bisa dibuka ini ya. Ini ada baut bisa dibuka. Devalutnya adalah kuning di bawah chipnya, putih di atas. Jadi sinar kuning akan lebih jauh, itu yang kita perlukan. Putih sebenarnya hanya sebagai membantu, sekalian membantu headlamp di jarak dekat di depan bumper 2-3 meter ya. Tapi kalau Anda mau sebaliknya gampang bro, ini tinggal buka, diputar, dibalik 180 derajat, selesai gitu ya. Jadi chip kuning devalutnya di bawah, putih di atas. Kuning akan sinar lebih tinggi, itu aja ya devalut. Dan ini udah kita silen juga, karet ini tebal bro ya, nggak usah takut masuk air atau nggak ngepres. Banyak yang jualan LED begini yang aduh ininya tipis, kenapa nggak bisa ngepres, goel-goel
ecok itulah ya. Build quality sangat bagus, harga murah 680.000 untuk tipe H11, H16, H8, H9 ya, buat fog lamp. Kalau yang tadi H4 itu 780, jadi selisih 100.000 nih antara ini ya. Saya juga sudah pastikan bahwa ini barangnya baru, bukan barang bekas, bukan barang refurbish, bukan barang rusak ya. Kalau rusak atau nggak sesuai menurut saya ya kita nggak lulus quality control, ya kita nggak kirimkan ya. Ya, wattnya sesuai ya, jangan lupa bisa disetel. Tapi kalau buat Anda yang nggak ngerti, jangan kepo-kepo gitu ya, maksudnya jangan pengen tahu gimana-gimana, nanti sendiri ngoprek-ngoprek, nggak bisa kembali lagi dengan sempurna, komplain gitu ya. Saya sudah settingkan yang udah terbaik, Anda tinggal pasang gitu aja ya. Kalau masih nggak ngerti pasangnya, silakan WhatsApp 0898 269 3838 gratis ya, gratis. Kita pandu pasangnya sampai Anda bisa gitu ya. Jadi ini diorder untuk satu orang, terima kasih, percaya dengan saya langsung transfer. Ada orang yang masih ragu dengan saya, nggak masalah mau melalui Bukalapak, it's okay, no problem. Jadi buat Anda yang mau melalui online shop, mau melalui COD ya terserah, yang penting konfirmasi dulu kalau mau order gitu ya, kalau apalagi COD. Nah ini H1 ya, ini buat proyektor MH1 sangat bagus ya. Ininya pipih bro ya. Kalau Anda H1 itu di kri nggak bisa, kenapa? Karena gendut, nggak bisa masuk di lubang karena H1 itu tipis ya. Saya sudah pernah cek outputnya ini, jadi fokusnya bagus, ketinggian ini pas 26 watt 2600 lux ya. Memang ada drivernya nih, agak ribet nyimpennya ya. Saya lagi nyari yang sebenarnya yang nggak pakai driver, jadi bener-bener PNP ya. 2600 lux 26. Oh ini terbaca 28 wattnya, 27,6 ya, gede sekali nih ya. Biasanya memang single dim itu lebih gede ya wattnya dibandingkan yang bisa high low. Pemasangan jangan lupa ya, ini dibuka dulu nih, ini bisa dibuka bro, hati-hati ya, ini bisa dibuka. Yang penting Anda di MH1 itu harus sesuaikan knock ini nih, knock ini dengan knock ini dan garis ininya nih, pasangnya begini atau begini, jangan lupa, jangan dipaksa kalau nggak masuk ya. Perlakukanlah dengan hati-hati karena lubangnya itu sempit ya, chip ini hati-hati kecongkel ya segala macam, jadi lubangnya sempit. Hati-hati, jangan main disodok, jangan main dipaksa ya. Saya ngomong apa adanya karena nanti kalau chipnya terkelupas dianggap kalian modifikasi gitu ya. Jadi masuknya pelan-pelan bro ya, pelan-pelan, jangan main nyodok ya. Perlakukanlah anunya dengan pelan-pelan, oke? Karena lubangnya kecil ya. Jangan lupa masangnya begini atau begini, yang pasti Anda harus nyopot dulu ininya ya. Nah, copot dulu ininya bro, copot dulu ininya, jangan lupa ya. Ininya pasangin, terus diklip dulu, baru bolamnya masuk. Nah, masuknya ini pelan-pelan, jangan dipaksa ya, jangan dipaksa. Dan Anda juga bisa setting maju mundurnya ya. MH1 bisa setting maju mundur ya, bolam H1 ini ya. Jadi ini kan dipasang nih, Anda mau pasang segini boleh, Anda mau tarik mundur lagi juga boleh, mentok ya, mentok ya. Hati-hati pokoknya, perlakukanlah dengan lemah lembut ya. Nyala ya, 2600 lux nih, udah ada reviewnya sebelumnya, Anda bisa cek ya. Ada garansi 1 tahun tipe Pro 7, harganya murah lagi bro, 980. 1 juta masih kembali 20.000 ya, 1 juta kembali 20.000, jadi harganya masih di bawah 1 juta ya. Nah kalau Anda mau beli tipe kri tapi H1 nggak ada, H4 harganya 1 jutaan, jadi 1 juta lebih sedikit ya. Oke, saya kirimkan hari ini ya. Buat Anda yang sudah order terima kasih, yang belum order masih di PHP-in, masih banyak bro. Hari ini mestinya ordernya banyak nih, cuman yang sudah deal sampai jam 1 siang ini masih 2-3 orang ya. Saya sudah masangin satu, saya sudah customin satu, sudah di DP. Oke lah, kita akan kirimkan hari ini ya. Kalau Anda mau dikirim hari Minggu juga, pilih si cepat atau JNT ya, karena si cepat atau JNT hari Minggu pun buka ya. Jangan pilih Tiki, jangan pilih JNE, jangan pilih kantor pos. Grab juga is oke, kita langsung bisa kirim. JNT secepat lah untuk Anda yang di luar kota ya. Oke, kita akan kirimkan langsung hari ini. Karena barangnya ready stock, kita akan kirimkan hari ini. Jadi saya bukan dropship, saya bukannya pedagang yang nggak punya barang gitu ya. Saya kirim langsung hari ini pokoknya ya. Terima kasih.